Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandia Dewi Larasati, biasa dipanggil Nandia, dengan NPM C1B025026. Dan saya berasal dari kelas A Internasional, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah kita pelajari dari pertemuan setelah UTS yang telah diajarkan oleh Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD. Pada pertemuan pertama kita membahas mengenai laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Adapun hakikat dari penelitian itu sendiri yaitu penelitian itu adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mendapatkan atau mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Untuk pengertian dari metode ilmiah itu sendiri yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Terus untuk cara ilmiah itu terdiri dari 5. Yang pertama ada rasional, empiris, sistematis, valid, sama reliable. Kalau yang rasional itu berarti masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia, dan sistematis berarti berisikan langkah-langkah yang logis. Untuk valid berarti derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data apa yang disimpulkan oleh peneliti. Dan reliable berarti derajat ketetapan dengan data yang diperoleh dapat dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Dan untuk penelitian yang baik berarti harus bermanfaat bagi kebaikan, lalu mengandung nilai kebaruan atau novelty, tema up to date misalnya seperti dikaitkan dengan COVID-19, terus menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, data dalam bentuk deskripsi, tabel atau diagram dan gambar, orisinil dan tidak mengandung plagiasi, dan bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lain-lainnya. Dan untuk siklus proses penelitian metode ilmiah terdiri dari yang pertama, kita identifikasi dulu permasalahan penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan kepustakaan, selanjutnya yaitu menetapkan maksud penelitian, lanjut pengumpulan data, selanjutnya analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi penelitian. Dan perkembangan metode penelitian itu terdiri dari yang pertama kuantitatif, berarti menguji atau membuktikan teori. Selanjutnya ada kualitatif, berarti menghasilkan atau mengembangkan teori. Dan yang terakhir adalah mix atau campuran, membuktikan dan mengembangkan teori. Untuk jenis penelitian kuantitatif itu ada seperti eksperimen, korelasi, dan survei. Untuk jenis penelitian kualitatif itu seperti grounded theory, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, historis. Dan untuk jenis penelitian campuran itu seperti penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, parallel convergent, sequential exploratoris, sequential exploratorik. Untuk sistematika proposal penelitian kuantitatif, pastinya diawali dengan bab 1 dulu, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga definisi operasional. Dan yang kedua, kerangka teori dan kerangka berpikir yang berisikan teori yang digunakan itu apa, terus penelitian-penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian. Untuk bab ketiga yaitu metodologi penelitian berisikan metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel. Terus teknik pengumpulan datanya apa, lanjutkan dengan instrumen penelitiannya apa, terus uji coba instrumen, baru terakhir yaitu teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk sistematika proposal penelitian kualitatif itu hampir mirip-mirip. Bab satunya didahului dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bab kedua berisikan landasan teori yang berisikan teori yang digunakan apa dan penelitian-penelitian yang relevan. Untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian
Isinya ada metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan datanya apa, instrumen penelitiannya gimana, uji keabsahan data, terus terakhir teknik analisis datanya. Dan ditutup dengan daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka itu ada beberapa metode. Yang paling sering digunakan itu apa? Yaitu American Psychological Association. Yang kedua ada Harvard, terus ada IEEE atau Institute of Electrical of Electronics Engineers, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah teknik penulisan ilmiah. Pengertiannya yaitu teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada kutipan, yang kedua ada format tulisan, yang ketiga ada penulisan daftar pustaka. Penulisan kutipan itu terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu berarti kita mengutip sama persis dengan teks aslinya. Sedangkan kalau yang tidak langsung itu mengutip dengan cara mengambil intisari dari bahasa kita sendiri. Selanjutnya ada penulisan catatan pustaka atau body note dan catatan kaki atau footnote yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sumber dari sebuah kutipan. Untuk sistematika proposal penelitian pengembangan, yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Isinya ada latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Dilanjutkan dengan bab 2 yaitu landasan teori yang berisikan kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, rancangan model, dan yang terakhir yaitu bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisikan metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, terus prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan juga yang terakhir yaitu uji keabsahan data penelitian. Terus dilanjutkan dengan bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang isinya pastinya hasil penelitian dan juga pembahasan. Dilanjutkan dengan bab 5 yaitu simpulan dan saran yang berisikan simpulan atau jawaban dari rumusan masalah penelitian tadi, dan saran yaitu rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat itu tadi. Dilanjutkan dengan daftar pustaka, diurutkan sesuai abjad pastinya, bisa menggunakan metode apa, MLA, Chicago, Vancouver, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu lampiran atau foto dan lain-lain. Untuk sistematika proposal penelitian tindakan kelas, diawali dengan bab 1 pendahuluan. Isinya ada latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, begitu-begitu. Terus ada bab 2 yaitu landasan teori yang berisikan kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Terus dilanjutkan dengan bab 3 yaitu metodologi penelitian yang isinya hampir mirip-mirip, yaitu metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan dan dari data penelitian, terus teknik analisis data, dan indikator keberhasilan tindakan. Untuk format penulisan ilmiah biasanya menggunakan kertas HVS berukuran A4, juga menggunakan kulit sampul yang agak tebal, dan menggunakan ukuran font 14, dan untuk anak bab itu menggunakan font 12. Untuk ukuran kertas tuh marginnya kalau kiri 4, atas juga 4, kanan dan bawah itu 3. Jenis tulisannya biasanya Times New Roman. Terus menggunakan spasi 2 kalau misalnya untuk skripsi, tesis, dan sesuatu yang lebih formal. Untuk artikel ilmiah jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. Penomoran biasanya menggunakan untuk bab itu menggunakan Romawi. Kalau misalnya anak bab itu menggunakan 1 kayak A, B, C atau 1.1, 1.2 gitu ya teman-teman. Dan ada beberapa website yang dapat kalian gunakan sebagai sumber dalam proses penelitian yang disampaikan oleh Bapak Nurmanza pada pertemuan sebelumnya. Contohnya seperti website Humbot, di mana digunakan untuk memparafrase AI. Terus ada website Welib, digunakan untuk menjadi tambahan e-book.
Ada website Grammarly, digunakan untuk mengecek grammar Inggris kita. Dan yang terakhir ada website CPB, yang mana digunakan untuk mengecek tata bahasa berbahasa Indonesia kita apakah sudah baik atau belum. Baiklah, mungkin saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.